Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-77, yaitu dalil-dalil eksistensi Allah. Eksistensi Allah Ta'ala diantaranya dikuatkan oleh dalil-dalil berikut ini. Pertama, al-dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di dalam alam ruh manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatuhum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf, Quran Surat ke-7 ayat 172. Adanya naluri bertuhan ini terbukti dengan apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri, yang selalu merasa butuh pada zat yang lebih tinggi, lebih kuat dan lebih berkuasa dibanding dirinya, agar ia dapat berlindung dan memohon pertolongan padanya. Kedua, al-dalilul hissi, dalil yang dapat diindera. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia. Perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya. Quran Surat Al-Mu'min, Quran Surat 23 ayat 27. Terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Quran Surat Al-Anbiya, Quran Surat 21 ayat 69. Terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Asy-Syu'ara ayat 63. Sebagai mukjizat Nabi Isa. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Dan kehebatan Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat diungguli hingga saat ini. Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat 2 ayat 23-24. Semua perkara luar biasa itu menjadi bukti bahwa Allah itu ada, karena tidak mungkin manusia dapat melakukan mukjizat seperti itu tanpa adanya campur tangan yang maha kuasa Allah Ta'ala. Yang ketiga, al-dalilul aqli atau dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan sebagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa ada. Beberapa fenomena yang menjadi bukti wujudullah di antaranya adalah adanya fenomena khalaqah atau penciptaan, sawa penyempurnaan, qadar penentuan, dan hada atau petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan qadar masing-masing dan memberi petunjuk. Quran Surat Al-A'la, Quran Surat 87 ayat 2-3. Allah Ta'ala menerangkan bahwa dialah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan segala makhluk, dan dia pula yang menentukan segala sesuatu
menurut bentuk dan ukuran yang tepat dan seimbang. Di samping itu, dia menetapkan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku bagi tiap-tiap makhluknya itu, sehingga ia dapat hidup berkembang biak dan menjaga hidupnya masing-masing. Sebagai contoh, pikirkanlah alam semesta raya ini. Bukanlah penciptaannya lebih dahsyat dari penciptaan manusia? Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum asyaddu khalqan ami sama'u banaha rafa'a samkaha fasawaha. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Quran Surat An-Naziat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aksaron nasi la ta'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-Mu'min, Quran Surat 40 ayat 57. Penciptaan langit dan bumi adalah lebih berat dan sukar dibanding dengan menciptakan manusia. Langit dan bumi beserta segala isinya tidak terhingga luas dan besarnya. Tidak terhitung jumlah planet-planet yang ada di dalamnya. Tidak terhitung jumlah binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada padanya. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang mengalir tidak terhafal oleh manusia. Hukum-hukum dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengannya. Alam semesta raya yang luas dan bumi kita yang maha kecil ini ada, dan keberadaannya pasti ada penciptanya. Kepada mereka yang mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya atau tanpa pencipta, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tidak diciptakan tanpa satupun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalqus samawati wal ardo bal la yuqinun. Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Quran Surat At-Tur, Quran Surat ke-52 ayat 35 sampai 36. Keempat, al-dalilul wahyi atau dalil wahyu. Dan kelima, al-dalilul tariki, dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa arsalna rasulana tatara kullama jaa ummatar rasuluha kadzabuhu wa atba'na ba'dahum ba'dau wa ja'alnahum ahadisa fabu'dal liqaumi la yu'minun. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul kami berturut-turut, tiap orang rasul datang pada umatnya. Umat itu mendustakannya, maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan kami jadikan mereka buah tutur manusia, maka binasalah orang, kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-Mu'minun, Quran Surat 23 ayat 44. Dalam hadis riwayat Abu Umamah disebutkan bahwa Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi SAW, berapa tepatnya jumlah para nabi? Beliau menjawab, mi'atu alqiu wa arba'atu wa isruna al-qawrasulu min dalika salasu mi'atiu wa khamsata asara jaman ghafira. Jumlah para nabi 124.000 orang. 315 diantaranya mereka adalah Rasul. Banyak sekali hadis riwayat Ahmad nomor 22.288 dan sanadnya dinilai sahih oleh
Albani dalam Al-Mishkah. Di antara para nabi dan rasul tersebut ada yang diberi suhuf dan kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, yang semuanya mengabarkan tentang zat Allah Ta'ala. Seluruh dalil-dalil ini jika kita kaji dan kita dalami akan membimbing kita pada al-ma'rifatu bi azomatillah, pengetahuan dan pengenalan pada keagungan Allah Ta'ala, yang akan mengokohkan sikap tauhid wahdah, mengesahkan Allah semata. Itulah tadi materi ke-77, yaitu dalil-dalil eksistensi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.